One on the spot masih kembali ke hadapan Anda dan saya masih bersama Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Pak Menteri, ini berbicara soal anggaran itu hampir semua kementerian merasakan efisiensinya, termasuk di kementerian yang Anda pimpin. Ini sejauh mana Pak dampak efisiensi anggaran ini berpengaruh terhadap program kerja dan juga kebijakan yang dilakukan di kementerian Bapak? Iya, saya mungkin agak khusus ya bahwa pertama saya menteri baru. Ya. Saya belum merasakan apa dampaknya kan program yang kami lihat. Ya memang itu pasti akan terjadi semacam penyesuaian-penyesuaian lah. Tapi saya kembali kepada sejarah bangsa ya. Kita jangan terlalu cengeng, jangan terlalu gampang mengeluh lah gitu ya. Para founding father kita dulu memerdekakan bangsa tanpa APBD, tanpa APBN ya kan. Nggak ada tuh anggaran dari mana, tapi bisa memerdekakan bangsa, bisa melakukan sesuatu yang amat besar tanpa pernah mempersoalkan pengurangan anggaran. Bahkan anggaran pada waktu itu kan belum ada kan. Ya, saya kumpulkan teman-teman apa yang kita lakukan ini. Kita melakukan penyesuaian seperti yang diharapkan Presiden. Kita harus loyal terhadap pemerintah. Dalam ini Presiden, tidak mungkin Presiden menginstruksikan sesuatu yang tidak untuk kepentingan bangsa itu sendiri. Hanya kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tapi kami juga menyaksikan betapa perlunya kami minta tambahan, misalnya dana BOS ya. Itu kan kalau BOS itu dipotong berarti kan nanti diskriminasinya itu sangat besar dengan sekolah biasa ya kan, sekolah umum. Akhirnya alhamdulillah Ibu Sri Mulyani Menseknek dan para pihak yang terkait di situ itu bisa memberikan tambahan lagi. Ini yang sempat tanggal 17 Maret lalu ya Bapak sampaikan bahwa untuk madrasah khususnya anggaran untuk sekolah madrasah dan lain-lain. Kami tidak bereaksi karena saya husnudzan aja, baik sangka aja kepada Presiden dan Menteri Keuangan ya, bahwa ini memang sebetulnya demi untuk kepentingan negara juga. Maka terpaksa kami potong biaya perjalanan dinas, yaitu kan lebih 50%. Kemudian seminar-seminar itu kan sekarang kita nggak perlu lagi offline, menggunakan offline. Online kan lebih efisien, bisa kita langsung copy di situ. Nah, kalau offline juga saya melihat banyak kelemahannya, apalagi misalnya kan dari daerah kita undang ke Jakarta. Biasanya loh hari pertama itu masih bagus, tapi hari kedua kalau lebih dari 1 hari, ada yang nyasar ke Tanah Abang, ada yang ke rumah keluarga, ya, Pak, ya? Nggak fokus. Nah kalau online, wah itu betul-betul kita bisa menyaksikan di monitornya. Kemudian bisa dikerjakan komputer, kita ganti dengan komputer, jangan lagi orang. Itu kan penghematan juga, sama dengan haji kan. Kenapa terjadi penghematan di haji ini ya? Karena kita mencoba untuk menyisir dan menyisir, sekali lagi menyisir yang bisa kita kerjakan dengan IT, tidak orang. Ya, memang konsekuensinya terjadi pengurangan tenaga ya kan. Tapi terjadi ini nggak berpengaruh nggak terhadap kualitas layanan untuk calon jemaah nantinya untuk haji khususnya? Kami juga hati-hati di situ ya. Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pelayanan itu kita jangan ganggu. Tapi misalnya dulu kan kita sistemnya monopoli ya. Ya monopoli catering, monopoli pesawat, monopoli akomodasi, hotel, tenda, transportasi dan seterusnya. Nah kita sekarang open minded ya kan. Nah begitu kita open, kita kan menyaksikan siapa yang menawarkan paling murah. Nah jadi itu terjadi semacam perlombaan untuk memasang harga tarif yang lebih rendah. Nah itu luar biasa itu. Di tahun ini terjadi seperti itu ya? Berarti semua tahun-tahun sebelumnya tuh jadi ladang bisnis jadi Pak di situ Pak ya? Ada sistem yang berlaku, saya nggak mau bicara masa lampau ya. Tapi yang kami lakukan seperti ini, kami juga mencoba untuk menawar-nawar hotel, misalnya kan mungkin dulu hotel itu dibeli di tangan kedua, tangan ketiga. Nah sekarang ini kita lebih awal bergeraknya, langsung ke yang bersangkutan, dengan cara-cara seperti apa, pendekatan-pendekatan banyak lah. Saya tidak perlu menyampaikan di sini, tapi yang jelas bahwa bisa kita melakukan penghematan bukan karena mengurangi pelayanan, tetapi banyak faktor-faktor teknis. Faktor teknis yang dikurangi di situ Pak ya, tapi pelayanan tetap prima untuk jamaah. Moto kita itu bagaimana jamaah itu tersenyum di awal, tersenyum di tengah, ketika melakukan ibadah, dan tersenyum sesudahnya. Hajinya mabrur ya kan. Kan sekarang nggak gampang menunaikan ibadah haji kan, barangkali haji kita sekali seumur hidup ya kan. Maka itu kemabruran haji itu harus dirawat itu kan. Jadi kami punya manasik baru ya. Dulu manasik itu pra haji. Caranya bagaimana caranya melakukan ibadah haji kan. Dan nanti akan datang kita ada nanti manasik pasca haji, bagaimana merawat kemabruran haji.
Jangan hanya mabrurnya itu hanya 1 tahun, tapi setelah itu kambuh lagi. Nah, Kenapa Pak Menteri Anda melihat penting untuk manasik pasca haji ini? Apa yang harus dijaga? iya, kan haji itu ada 2, ada haji makbul, ada haji mabrur. Iya. Semua haji mabrur itu pasti makbul. Tapi kalau tidak makbul, otomatis tidak mabrur. Haji makbul itu seluruh rukun syaratnya dipenuhi. Tapi kemabruran haji itu dilihat seusai nanti pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana relasinya dengan keluarganya, tetangganya, ya masyarakatnya. Ada nggak hablum minan nas yang lebih maju? Berubah nggak mulutnya terhadap orang lain? Berubah nggak tingkah lakunya terhadap orang lain? Masih sombong nggak? Masih, ya. Jadi kita berharap ya semua jemaah haji yang sudah menyelesaikan ibadah haji nanti itu muncul akhlakul karimah yang terpuji. Dan jangan sampai nanti akhlaknya itu hanya mungkin 1 tahun atau 1 bulan. Nah, kemabrurannya itu kan diukur sesudah haji. Banyak sekali orang berubah setelah melakukan ibadah haji. Tidak lagi korupsi, tidak lagi kasar. Nah, ini kita harus rawat ini. Jadi merawat kemabruran haji, karena nggak mungkin lu bisa haji lagi kan. Jadi kalau misalnya 60 tahun baru haji sekarang, harus menunggu 40 tahun, berarti 100 tahun nggak mungkin lagi kan. Lama, ya. Oke. Jadi ada yang harus dijaga ya. Nah Pak, balik lagi kita soal madrasah tadi. Apa yang mendasari Pak Menteri sampai harus berbicara ke DPR? Wah, ini anggaran madrasah harus ditambahkan. Iya, saya orang madrasah ya. Pemandangan kami memang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, tata ulang ya. Di seberang jalan itu ada sekolah negeri, di sini ada madrasah. Sama-sama mengajari anak bangsa kita kan. Di sebelah itu tanahnya luas lumayan, ada lapangan bolanya segala macam. Luas tanah itu dibelikan semua oleh negara. Guru-gurunya pun juga digaji oleh negara, ya kan. Kemudian perpustakaannya pun juga diadakan oleh negara. IT-nya, komputernya, labnya segala macam, sampai touchable-nya itu juga di Papantul di situ dihadirkan oleh negara. Sampai pembantunya, cleaning service-nya, pegawainya dipegawai negeri kan. Di samping itu juga bebas pajak lagi kan. Nah, sementara tetangganya namanya madrasah, nempel di dinding masjid. Tanahnya nggak ada luas, atau sangat kecil. Gurunya pun juga digaji sendiri oleh yayasannya, ya. Kemudian ada yang gajinya 100.000 per bulan. Tapi guru madrasah itu. Dengan penuh keikhlasan, mungkin ada pekerjaan lain ya, tetapi yang jelas dia tidak pernah mogok dan dia tidak pernah demonstrasi. Kita sering menyaksikan ada guru-guru yang demo, minta tunjangan ini, tunjangan itu kan. Dia nggak pernah demo. Jadi Anda melihat ada ketimpangan yang jauh antara sekolah negeri dan madrasah ini Pak? Ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Tapi saya bersyukur ya karena Pak Prabowo melihat hal ini. Maka itu Pak Prabowo itu membuat satu gagasan sekolah rakyat. Di samping sekolah rakyat itu nanti ada sekolah Garuda kan. Jadi saya kira inilah sejarah pendidikan kita yang paling penting. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini akan menjangkau semuanya supaya keadilan dalam dunia pendidikan ini juga terwujud ya kan. Nah, namun tetap saya minta supaya tetap madrasah itu diperhatikan, jangan sampai nanti madrasah rakyatnya itu sekolah rakyatnya itu juga tidak menyentuh madrasah. Alhamdulillah kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak istana dan para menteri. Madrasah tidak dibedakan dengan sekolah. Jadi ini kabar baik untuk bangsa Indonesia ya, bahwa terjadi keadilan sosial dalam berbagai sektor ya, sektor pendidikan, sektor budaya, dan sektor macam-macam. Jadi bisa ada kabar gembira lah ya untuk madrasah yang akan mungkin nanti fasilitasnya juga akan sama dengan sekolah negeri ya Pak ya, Pak Menteri harapannya begitu ya? Iya mungkin kalau tidak langsung tapi ada tahapan awal yang bisa kita lihat ya, misalnya ada bantuan-bantuan peralatan itu tidak lagi menyasar hanya sekolah negeri tapi juga swasta, karena kan di Kementerian Agama sekolahnya itu 90% swasta, hanya 10% sekolah negeri ya, sedangkan sebaliknya di sekolah-sekolah umum itu 90% itu sekolah negeri, hanya sedikit sekolah swasta, dan itu pun sekolah yang orang-orang berduit pada umumnya kan, bayar mahal gitu ya, karena boarding school dan seterusnya. Oke, baik Pak Menteri, ini yang juga menarik ini. Salah satu yang mungkin jadi bagian
kebijakan yang dirumuskan di bawah kepemimpinan Pak Menteri di Kementerian Agama itu adanya kurikulum cinta, kemudian kursus untuk calon pengantin. Apa itu Pak? Nanti kita bahas ya Pak ya. Usai jeda, one on the spot akan kembali untuk Anda.